warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wa barakatuh. Jamaah sholat subuh di mushola Al-Asra ingkang sanget kawula hormati kawula muliaken lan mugi kita sedaya senantiasa mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah, atas segala ridho dan inayahnya, sehingga kula panjenengan sedaya saged melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sholat kita, puasa kita, tadarus kita, semua amal ibadah kita mudah-mudahan selalu dan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma. Kedua kalinya sholawat dan salam mugi-mugi selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Bapak Ibu rahimahullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat suci, bahkan bulan yang sangat istimewa dibanding dengan yang lain. Bahkan bulan Ramadan ini di dalamnya baginda Rasulullah menggambarkan penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan Allah, kita semua dijauhkan dari syara api neraka. Bahkan dalam suatu hadis qudsiynya baginda Rasulullah bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Terus Gusti Allah, semua amal ibadah manusia itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya sendiri. Dugi hadis ini jelaslah bahwa di situ puasa ini merupakan ibadah yang kata Allah milik Allah. Terus Rasulullah ini miliknya Allah dan Allah yang akan memberikan pahalanya sendiri. Kalau kita cermati kata-kata fa innahu li, puasa Ramadan milikku, berarti Ramadan disandarkan dengan Allah. Itu bermakna sangat luar biasa. Sami kate Ka'bah niku namine Baitullah. Bait niku rumah Allah niku Allah. Rumah disandarkan dengan Allah. Baitullah berarti Ka'bah itu tempat yang sangat istimewa dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Artinya tidak perlu panjenengan ibadah di Ka'bah pahalanya jauh lebih tinggi daripada dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga puasa, kata Allah, fa innahu li, saat temani Ramadan, Ramadan itu li, miliknya Allah. Ramadan digandeng dengan asma Allah, berarti puasa Ramadan memiliki keistimewaan yang luar biasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang
Sing nomor kali kata Allah, fa innahu li wa ana azzibihi. Poso Ramadan kowe aku dhewe wis ngekeki pahala. Dari situ seakan-akan semua ibadah kan dapat pahala. Tapi kalau melihat bahasanya itu puasa saya beri pahala sendiri, seakan-akan hanya puasa yang akan diberikan pahala secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua ibadah dapat pahala, tapi mengapa di hadis itu Allah seakan-akan hanya puasa khusus pahalanya saja? Dari sini para ulama banyak sekali berpendapat bahwasanya apa rahasia di balik itu? Yang pertama, dia berikut kok puasa ini nggak ada istimewaan yang luar biasa. Sebagian ulama berpendapat kanker wong poso itu tidak bisa menimbulkan riya atau pamer. Begitu wong poso wong poso enggak sejak wong sholat ono gerakannya ruku sujud. Dari gerakan itulah maka kelihatan orang itu sholat. Atau orang ibadah haji jelas kelihatan haji berangkat tolong kabeh diundang, oh badhe berangkat haji. Begitu juga zakat dan lain sebagainya. Semua ibadah pasti kelihatan gerakan-gerakan. Tapi kalau puasa nggak ada gerakan, nggak ada tanda-tanda, maka orang puasa itu tidak menimbulkan riya atau pamer. Itulah alasan yang pertama, keistimewaan dari puasa. Sing nomor kali, keistimewaan puasa itu bisa mengusir setan. Karena yang itu boten minum sehingga mengurangi syahwat. Dengan mengurangi syahwat itulah maka setan tidak bisa masuk dalam diri manusia. Karena setan bisa masuk melalui syahwat manusia itu sendiri. Karena itu yang poso itu secara otomatis tidak bisa dimasuki oleh setan. Nomor itu keistimewaan yang poso itu yang mana orang kalau berpuasa itu jelas dia orang beribadah itu pasti mendapatkan pahala atau surga, baik itu sholat, haji, zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa tidak hanya mendapatkan surga, tapi mati langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibadah yang lainnya itu kita semua dijamin dengan surga Allah. Tapi kalau puasa tidak hanya surga, tapi kita semua langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih istimewa, lebih menyenangkan ibaratnya pulau kali panjenengan diundang di istana, di presiden. Kita sudah sampai di istana, tolak-tolak, seindah, seapi. Tapi kalau belum berjumpa dengan Pak Presiden, masih belum marah. Tapi kalau pulau panjenengan masuk ke istana, lalu berjumpa dengan presiden, maka sungguh lebih menyenangkan. Itulah diantara mengapa keistimewaan puasa sama Allah dikatakan puasa milikku dan aku yang akan memberikan pahalanya sendiri. Bapak-bapak, ibu yang sangat tolong muliakan, oleh karena itu mumpung puasa masih belum habis, maka monggo mengajarkan lebih meningkatkan lagi amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, semua amal ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Pun sampai mengajarkan lagi poso
bersungguh-sungguh. Terus seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin poso itu enten 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu shaumul am, poso yang biasa kamangan umbi, tapi masih belum bisa menjaga mulutnya, matanya. Tingkatan yang nomor kali shaumul khusus, dia mereka bisa keamanan umbi juga bisa mencegah dari segala kemaksiatan, matanya dijaga, mulutnya dijaga. Tingkatan yang terakhir shaumul khusus, dia mereka di samping boten makan boten mobil, yang kedua boten lampai larangan Gusti Allah, si nomor 3 hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk sholat, taraweh, tadarus Al-Quran, berzikir. Itulah tingkatan puasa yang paling tinggi. Yaitu shaumul khusus. Yang pertama menentu boten minum, si nomor kali menjaga dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nomor 3 melampaui segala perintah Gusti Allah. Mugi-mugi kula wali panjenengan puasanya sampai tingkat yang ketiga menika shaumul khusus. Bapak-bapak ibu ingkang sanget kula mulyakaken, ada beberapa hal yang sangat merugi bagi orang di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya rugi itu, yang pertama tiang sing boten poso tanpa ada udur, yoga loro, yoga tua, yoga lunga, gak ada udur sama sekali boten poso. Itulah orang yang merugi. Bahkan dia itu termasuk orang yang fasik, sadar melanggar agama. Naudzubillah min. Bahkan seandainya disahur di bulan-bulan yang lain, pahalanya jauh dibandingkan dengan puasa pada bulan Ramadan. Nomor kali ini setiap saya rugi niku, dia menikah tiang sing boten sahur, kangen sahur niku dikeluarkan oleh Allah dan para malaikat. Bahkan wong sing gelem sahur hidupnya akan barokah. Nomor barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, putra putri dia jadi anak yang soleh-solehah, rumah tangganya bahagia, rizkinya digunakan untuk bersedekah. Itulah orang yang hidupnya barokah, tambah baik. Nomor 3 seperti yang saya rugi dalam bulan Ramadan, di bulan yang ingkang mantu sahur film sehingga dapat melaksanakan suatu kopiah syukur. Nah itu sangat rugi karena kopiah syukur itu lebih baik daripada dunia seisinya. Salah satu sistem yang saya rugi itu wong sing posoe tak sungguh-sungguh, artinya hanya sekedar makan tak minum, tapi masih mau rasa-rasa, mau fitnah, mau gunjing dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mungkin Allah selalu melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua, sehingga merupakan sedaya di dalam melampai siang ini mungkin S2 puasa ingkang sungguh-sungguh, ilmu puasa ingkang khusus di samping kula panjenengan boten tahan boten minum, sehingga kedua mencegah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan mugi kita sedaya selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kula panjenengan saged terlampaui boten, maka kita semua tergolong orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kula panjenengan pun tergolong yang ingkang bertakwa kepada Allah, maka semua
semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mekaten para hadirin sedikit ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi bermanfaat maslahah fiddin wa dunya akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talabiyana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa taj'alna wa iyyakum syahid wal khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana bi ziyarati Makkah wal Madinah fa'asifah wal afiyah wa salamah wal maqbulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah